Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita tadi berhenti di surah Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, illal ladina amanu, menyebutkan sifat orang yang tidak merugi. Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang beriman, antum lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, lafadz iman itu selalu Allah sertakan sesudahnya apa? Amal soleh. Selalu Allah gandengkan dengan amal soleh. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjelaskan bahwasannya iman itu bukan hanya di lisan, diucapkan, diakui, tetapi iman itu ada amalnya. Jelas sampai sini? Makanya selalu Allah gandengkan selalu lafadz iman disertai dengan amal soleh. Iman, amal, iman, amal, iman, amal. Selalu demikian. Iman, lafadz iman selalu bergandengan dengan amal. Yang menunjukkan apa? Pelajaran kata para ulama, orang beriman itu sibuk. Orang beriman apa? Sibuk. Sibuknya ngapain? Beramal. Orang beriman tuh sibuk. Sibuknya orang beriman beramal soleh. Sibuk. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Selain beriman, dia rugi. Kafir. Orang muslim rugi nggak? Orang muslim rugi nggak? Orang muslim rugi nggak? Antum ragu-ragu nih. Coba angkat. Yang bilang rugi, angkat tangan mana? Oke. Yang bilang nggak rugi mana? Orang muslim rugi atau tidak? Rugi. Karena yang dibilang nggak rugi, mukmin. Satu level di atas muslim. Apa orang muslim mukmin? Apa orang muslim mukmin? Belum tentu. Ya enggak? Apakah setiap orang muslim itu mukmin? Belum tentu. Jelas? Mafhum? Jelas? Apakah setiap mukmin muslim? Pasti. Jelas? Tapi tidak setiap muslim mukmin. Itu satu tahap di atas berikutnya. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan setiap atau tidak setiap muslim mukmin, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14. Dalam surah Al-Hujurat ayat keberapa? 14. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui, mereka mengklaim dengan lisan mereka apa? Beriman. Makanya selalu iman tadi saya bilang apa? Digandeng dengan amal soleh agar batal hanya klaim-klaimnya saja. Paham? Oh, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Mana amalan tuh? Karena orang beriman punya ciri khas amal. Qalatil a'rabu amanna. Mereka mengklaim dengan lisannya beriman. Yang jawab siapa? Allah. Qul
Muhammad jawab, kasih tahu mereka. Muhammad jawab, respon. Jawab. Qul lam tu'minu. Tuh, lihat tuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita juga mungkin masuk ayat ini. Mengaku beriman tetapi tidak diakui beriman di sisi Allah. Mungkin? Mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ini orang ketemu Nabi, kita enggak. Oke, ini ketemu Nabi aja masih dianggap enggak beriman. Kita enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka potensi itu lebih besar pada diri kita. Sahih? Potensi itu jauh lebih besar. Allah bilang apa? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kan tapi kasih tahu mereka, status mereka belum sampai beriman, baru sampai Islam. Tuh. Tidak diterima oleh siapa? Allah. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Allah yang tahu iman itu belum ada di dalam hati mereka. Bisa jadi orang melakukan ketaatan karena apa? Kenapa Pak Deddy? Pengen lihat orang lain. Apalagi? Macam-macam. Bukan dorongan ini amal soleh. Lihat, kata Nabi apa? Man qama ramadhana imanan wa tisaban. Terus gufira lahu ma taqaddama min danbihi. Syarat agar puasa itu diampuni dosanya harus tegak di atas apa? Iman. Dia puasa karena mengimani ini perintah Allah. Bukan karena bapaknya yang suruh, bukan karena ibunya yang suruh, bukan karena mertuanya, bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C. Berarti ketika orang menegakkan amal saleh bukan dasarnya iman, maka dia tidak mendapatkan sesuatu. Mafhum? Jelas? Seseorang yang menegakkan amal saleh bukan didasari karena keimanan, ini perintah Allah, maka dia tidak mendapatkan sesuatu. Karena Nabi mengkaitkan ghufira lahu ma taqaddama min danbihi dengan ihtisab, dengan penuh perhitungan, imanan wa ihtisaban. Mafhum? Jelas? Jelas sampai sini ya? Ini menunjukkan ini adalah dalil tidak setiap muslim mukmin. Mafhum? Jelas sampai situ? Karena mukmin selalu Allah gandengkan dengan amal. Sebagaimana firman Allah tadi yang sedang kita bahas, illalladzina amanu. Setelah itu wa amilus salihat. Ikhwan, ini nasihat buat saya dan buat antum. Ayat ini menunjukkan orang beriman tuh sibuk, gak punya waktu buat main-main. Ustadz dulu banyak main, iya betul. Sama seperti kita. Tapi setelah belajar kan saya bilang akan menyingkap berapa? 1000 kesalahan kita. 1000 harus dibongkar total. Karena itulah belajar. Jelas? Oke, kita ambil contoh. Kalau antum gak percaya ada 1000 kesalahan dalam diri kita. Nah, kita ambil contoh. Dulu antum makan minum pakai tangan apa? Oke, 1. Oke, 1. Berdiri apa duduk? 2. Apa lagi? Cebok. Pakai tangan kanan, tangan kiri. Atau enggak cebok? Ada? Enggak usah angkat tangan. Berapa tuh? Oke? Itu.
Itu baru lahiriah. Yang batiniah, lewat kuburan numpang-numpang ada di sini, angkat tangan. Nggak usah. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Lewat tempat gelap, numpang-numpang, anak bawang mau lewat, gitu kan. Ada yang jawab repot loh, silakan, gitu kan. Oke. Itu di hati kita. Itu berapa tuh? Udah berapa? 8. Mau disebut semua sampai 1000. Itu fungsi belajar agama, itu menyingkap kekeliruan kita. Fungsi belajar agama, dan kita harus siap. Kita harus siap. Kalau nggak siap, jangan belajar. Memang orang yang belajar, saya bilang akan tersingkap apanya, Pak? Kesalahannya 1000. Bahkan saya pun lebih banyak dari antum kesalahannya. Karena belajar, Allah akan singkap. Maka mohon kita keikhlasan pada Allah. Kalau antum ikhlas, Allah buka satu demi satu kesalahan itu. Berubah, harus dirubah. Kesalahan itu harus dirubah. Satu demi satu. Jelas ya? Jadi kata Nabi, kata Allah, illal ladina amanu wa amilus salihat. Orang beriman tuh sibuk ngapain? Beramal saleh. Sibuk. Coba pagi sholat subuh, habis sholat subuh zikir sampai syuruk. Terus habis syuruk ada lagi duha, ada yang punya target hafalan. Oke? Terus begitu terus. Siang zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Terus sibuk terus. Qailullah, tidur sejenak sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Sejenak, qailullah sejenak. Bukan bukan tepar. Ya. Sejenak, qailullah itu sejenak, setengah jam maksimal. Bas, cukup. Qailullah. Dan ternyata qailullah itu dipraktekkan oleh Nabi bukan cuma saat mukim. Saat safar pun Nabi tegakkan qailullah bersama para sahabat. Saat safar itu qailullah tetap dilakukan. Di antara kisahnya saat pulangnya Nabi dari perang Dzatur Riqa. Pulang, terus di pertengahan siang tidur semua termasuk Nabi. Karena semuanya tidur, akhirnya kecolongan deh tuh. Orang kafir datang ngambil pedangnya Nabi. Nabi bangun sudah dihunus begini. Harusnya ada yang jaga. Nah, di situ kata para ulama, hatta fis safar qailullah itu ditegakkan. Sejenak. Berapa jam, no? Setengah jam. Habis setengah jam nambah setengah jam lagi kan? Enggak, jelas ya, paham ya? Mafhum? Itu qailullah tetap ditegakkan. Istirahat. Kita bawa mobil jam 12 makan siang. Kita tidur dulu di mobil sama istri sama anak-anak kan tidur. Naik bis, naik kereta, istirahat jam 12 sholat Allahu Akbar, tidur dulu sejenak, baca Quran lagi. Gitu. Orang beriman sibuk. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Sibuk gak ada waktu. Orang beriman hari-harinya habis dengan amal saleh, sibuk. Wallahi itu amal yang bisa nemenin kita besok di alam kubur kita. Bukan si fulan, bukan si alan, bukan itu semua, tapi amal saleh. Yang namanya manusia tetap manusia ya. Apa? Lalai, betul nggak? Manusia tetap manusia. Makanya urutan ayatnya apa? Wa tawasau bil haq. Tuh. Urutan ayatnya begitu. Harusnya, idealnya orang muslim, orang beriman sibuknya dengan
amal. Itu idealnya begitu. Tetapi Allah tahu kadar iman kita naik turun. Makanya ayat berikutnya watawasau bil haq. Ini sesama orang beriman saling mengingatkan di atas kebenaran. Hilang nih orang nih. Kemana nih? Cariin. Kemana aja nggak pernah ngaji gitu. Saling menasehati. Kan antum nggak ada yang maksum termasuk saya. Jelas? Setelah beriman ada yang jadi maksum nggak di sini? Ada yang ada? Atau ada yang ganti nama maksum? Nggak ada kan? Walaupun antum ganti nama maksum, antum jadi maksum nggak? Enggak. Tetap ada turun imannya. Karena nggak pernah kelihatan lagi dia subuh di masjid gitu kan. Masjid atu-atunya tuh di situ. Misalnya kan gitu kan kita bisa tahu. Nabi kan kalau sholat tengok belakang nggak ada sahabat itu Nabi cariin ya nggak? Dicari nggak? Mana si fulan? Mana si fulan? Dicari itu. Orang saat perang Tabuk itu Nabi istirahat, tengok nggak ada siapa? Ka'ab. Ka'ab? Mana Ka'ab tuh? Nabi hafal siapa yang nggak datang? Mana Ka'ab? Nggak kelihatan. Saya belum hafal aja nama antum gitu. Kalau udah hafal enak nih saya tunjuk-tunjuk baca gitu. Baca gitu. Nabi hafal, mana Ka'ab? Ka'ab mana Ka'ab? Nah, dicariin kan sama Nabi, Ka'ab nggak ikut dan seterusnya. Begitu watawasau bil haq, kita harus saling menasehati di atas kebenaran. Makanya cari teman yang satu frekuensi. Satu frekuensi. Sama-sama beriman, sama-sama mau menuju surga. Gitu. Jangan cari teman yang apa? Yang beda tujuan hidupnya, nggak jelas, berantakan, rugi, menyesatkan. Ya. Aduh, udah lama nggak ngaji lu ya. Memang jangan terlalu sering ngaji mah gitu. Nah lu. Ya nggak? Jangan terlalu sering, nanti gila lu seringan ngaji. Ada gak orang yang kayak gitu? Ada? Ada. Salah. Makanya jangan sampai salah punya temen. Iya memang. Ngaji terlalu sering nanti jadi apa? Gila lo, stres gitu dan seterusnya. Ngaji mah sebulan sekali aja gitu. Bener juga lu ya. Jadi gila deh tuh dua-duanya tuh. Iya kan? Kan udah tahu. Kita udah tahu, saya dan antum udah tahu. Apa kata Allah? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman, orang yang gak rugi itu hidupnya habis dengan amal. Gitu. Jangan salah. Punya temen gak benar, tidak satu frekuensi, udah bablas antum, bablas. Nggak diingetin. Tapi kalau watawasau bil haq itu akan tegak jika orang itu satu frekuensi. Misalnya saya sama antum nih, satu ketika saya futur, saya lemah, sholat rawatib enggak, puasa Senin Kamis enggak, antum nasihatin kenapa? Ada apa? Masalah apa? Tobat sama Allah gitu. Saya lihat antum, kok antum ngaji tidur aja gitu misalnya. Hah? Ada apa antum? Emang udah kebiasaan begitu. Jelas ya? Watawasau bil haq, saling menasehati. Gitu, nasihatin temennya. Mas, sekarang kok jarang ngaji gitu. Iya nih, aku lagi sibuk gitu, sibuk dagang dan seterusnya. Kan nggak boleh sibuk dagang, sibuk kerja, akhirnya nggak ngaji, nggak boleh. Mas masih bisa ngaji, nggak boleh dilalaikan. Gitu. Jelas ya? Sampai sini jelas? Watawasau bil haq. Ada kalanya Bang Ari yang imannya lagi tinggi, sebelahnya namanya siapa Bang? Fandi. Bani. Bang Bani kenal nggak? Temenan ya? Salaman dulu dong, jangan selek begitu.
Salamannya jangan begini dong, lihat mukanya gitu. Iya, ini juga nih. Kita sekalian praktek deh. Orang Islam kalau salaman, sini maju berdua, sini maju. Sini maju, maju, maju. Ayo sekalian aja dipraktekin. Oke? Ini bukan buat antum aja, buat semua. Lihat orang Islam kalau salaman, coba-coba bang, berdua. Kayak tadi, buang muka dua-duanya. Bukan begitu ikhwan. Dilihat mukanya, assalamualaikum gimana, senyum, enak gitu. Coba bang, coba. Tuh, kan begitu. Ini kamera kediain dong. Gimana kameranya? Bukan, coba bang, saling belakangan coba. Berdiri lagi bang, maaf ya. Berdiri lagi bang, mau izin bang, berdiri bang. Ini antum amal jariah loh. Orang ngikutin antum dapat pahala. Bang, berdiri bang. Berdiri bang. Coba salaman sambil buang muka. Loh, ini terjadi, ikhwan. Terjadi nggak? Terjadi loh. Assalamualaikum. Muka dia di sini. Jadi nggak? Coba bang, praktekin kayak gitu. Loh. Oke, ini salah apa benar? Salah. Nggak ada lagi di sini begitu ya. Oke? Yang benar gimana bang? Coba praktekin bang. Nah, mumtaz. Kan begitu. Jelas ya? Belajar, nggak apa-apa. Kita punya kesalahan. Wa tawassaw bil haq. Saling nasihati di atas kebenaran. Gitu. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bi sabar gitu. Mentaati Allah butuh kesabaran. Ya, butuh sabar. Karena kalau tidak sabar nggak jadi dapat pahala. Atau paling tidak pahalanya tidak sempurna. Jelas nggak? Contoh, sabar itu kan terbagi 3. Yang satu, sabar dalam mentaati Allah. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau orang nggak sabar, pahalanya nggak jadi tuh. Contoh ya, ada seorang yang mati di medan perang. Nabi tanya, di mana dia? Kata sahabat, di surga. Kata Nabi, di neraka. Kirkiroh tuh namanya. Jadi Nabi tanya nih pada sahabat, menurut antum dia itu di mana tempatnya? Sahabat lihat secara zahir dong, matinya di mana? Medan perang. Secara otomatis sahabat bilang di surga. Berarti ada yang tidak diketahui oleh sahabat. Nabi tahu dari wahyu. Kaget tuh sahabat, enggak, dia di neraka. Karena dia menutup usianya dengan bunuh diri karena nggak tahan. Harusnya ketika dia nggak bunuh diri sempurna tuh pahalanya. Makanya saat Yasir dan istrinya dibunuh di depan Nabi, Nabi tahu dibunuh depan Nabi tahu. Lihat pendidikan Nabi, kata Nabi apa? Sobron ya ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir, sebentar lagi kalian pindah ke surga. Tuh, pendidikan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Bentar lagi kalian pindah ke surga. Jadi sempurnanya pahala itu sampai sempurnanya sabar kita. Harus sabar. Ketika nggak sabar, batal tuh pahalanya, gagal. Makanya sabar itu berat nggak? Berat. Sabar dalam ketaatan, ya kan, dari pagi, dari subuh puasa. Nggak tahan nih, ya kan, tukang mie ayam 20 tahun nggak pernah lewat lagi gitu. Kapan lagi coba? Itu udah 5:30 tuh, makan dah tuh mie ayam. Jadi batal nggak tuh? Mukh apa nih? Mukhlas. Jadi batal nggak? Sia-sia, paham? Harus sabar, bentar lagi, setengah jam lagi maghrib. Tungguin dulu sini gitu. Kata abangnya, gue mau pulang. Nah lo, jadi gue buka deh, nggak apa-apa, besok bisa kodok. Nah lo, iya mendingan kodok aja, dua-duanya sama-sama bahlul gitu kan.
Yang dagang bahlul, yang beli blow on gitu. Oke, jelas? Paham? Jelas ya? Makanya jangan sampai salah pilih teman. Antum lihat firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 118. Baca Mas. Mas siapa namanya? Mas Yusuf. Ali Imran 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agama. Oke, itu yang larang Allah tuh. Antum nggak boleh punya teman dekat orang nggak satu frekuensi dengan antum. Yang pasti tidak satu frekuensi itu orang kafir. Nggak satu tujuannya sama antum, beda. Tujuan orang beriman surga, tujuan dia dunia. Bagaimana punya kekayaan sebanyak-banyak kayak di dunia ini. Kemudian masuk di dalamnya orang Islam yang tidak punya tujuan hidup. Gak ngerti dia mau ngapain hidup di bumi ini. Jelas? Ulang baca. Janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Emang nggak nyusahin berteman sama yang begitu? Antum mau sholat, sholat mulu loh. Ya nggak? Nyata nggak? Aduh, bentar-bentar sholat, bete deh jalan sama antum. Nggak ngomong antum ya? Belum ya? Nggak asik jalan malu gitu kan? Bentar-bentar sholat gitu. Ada cewek cakep dikit, udah lu nggak boleh haram-haram. Hah? Begitu kan? Lihat tuh. Ya Bang Ari ya? Bang Ari. Coba baca lagi. Baca lagi. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Tuh, nyusahin kita. Nyusahin kita. Jangan sampai salah punya teman. Bitonah namanya tuh. Terus? Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Tuh. Jangan sampai punya teman salah atau tidak satu frekuensi. Gitu. Benci mereka dalam hatinya, pada hakikatnya tuh ngalengin kita untuk beramal soleh. Dulu jangan ngaji terus, kali-kali lu main sepeda gitu kan. Ya Pak Dedi ya. Ngaji mulu lu, touring dong gitu. Ngaji mulu lu, futsal dong gitu. Iya, anak kasih tahu nih. Ini saya dan antum. Futsal itu enak. Enak gak? Main sepeda itu enak, main motor itu enak. Kalau antum udah cobain, keluarnya susah. Bener? Akhirnya lebih demen itu daripada ngaji. Wake nyata. Nyata. Kecuali orang yang Allah tolong diberikan rahmatnya. Jelas? Maka sekedarnya aja, sekedar gitu. Seminggu 5 kali gitu ya. Hah? Ngaco. Hah? Sebulan sekali gitu. Ya. Apa? Iya begitu deh. Jangan sampai salah. Jangan sampai keliru. Nggak apa-apa. Namanya kita belajar tetap watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada kalanya gitu. Jarang ngaji lu sekarang. Nggak ngaji di mana? Gue lagi di gunung. Nah ngapain? Ini lagi sepedaan rame-rame. Ntar pulang ente ceramahin gitu. Kan kata Ustadz, orang yang beriman itu sibuknya harusnya beramal. Lu ngapain ke gunung? Orang monyet aja pengen ke kota. Lu ke gunung.
Monyet aja mau ke kota, ya kan? Topeng monyet tuh. Lu ke gunung, hah? Monyet mau ke kota. Berapa lama? 10 hari, 15 hari gitu. Ya benar, Pak Dedi. Nah, begitu, gak apa-apa, kita sama-sama. Saya juga punya 1000 kesalahan. Sama-sama kita berubah, memperbaiki sedikit demi sedikit. Gak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Saya dan antum tidak sempurna, tidak diciptakan sebagaimana manusia yang sempurna. Enggak. Antum lihat surat Asy-Syams. Apa kata Allah? Qad aflaha man. Tuh, baca, coba antum baca artinya. Mas Yusuf. Jam mati kan udah? Udah mati jam. Ayo baca Mas. Qad aflaha, baca artinya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Artinya apa? Nggak ada orang suci, tapi dia bertobat. Itu jelas. Qad aflaha man. Dia tahu dia salah, dia dosa, bertobat, mensucikan, bertobat sama Allah, bertobat. Nggak ada orang yang suci, nggak ada. Nggak ada orang yang tanpa dosa, nggak ada. Tapi Allah puji orang yang ngakuin dosa dan dia mau bertobat. Tuh dipuji tuh sama Allah tuh. Qad aflaha. Nah, kemudian yang rugi siapa? Wa qad baca artinya ada. Nah, dikotori, udah kotor nggak mau dibersihin, nggak mau bertobat, tambah hitam dah tuh hatinya, terus kelam. Jelas sampai sini? Sama kita, saya dan antum kan tadi makanya saya tanya, apa ada di sini udah semenjak ngaji berhenti maksiat? Ada nggak? Kan nggak ada. Jelas nggak ada. Makanya ayatnya apa? Beruntung siapa yang beruntung? Yang mensucikan, bukan merasa suci. Gitu. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya apa? Dia bertobat pada Allah Jalla Dzikruhu. Karena salah satu harapan kita masuk surga itu adalah taubat. Salah satu harapan kita masuk surga taubat. Sebagaimana yang Nabi katakan, tuba, beruntung, liman wajada, bagi siapa saja yang mendapati fi sahifati hasanatihi, dalam catatan kebaikannya, istighfaran katsiran, dia temuin istighfar yang banyak, itu yang mengampuni dosa-dosa dia, yang menempatkan dia di surga. Itu salah satu peluang kita. Oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun, jangan pernah lepas kita dari istighfar. Terus istighfar, terus, semoga istighfar kita tulus dari hati kita, berangkat menuju Allah, bertemu Allah, Allah ampuni dosa kita. Kan itu harapannya. Apa yang kita, Masya Allah, apa kepentingannya Allah dengan taubat kita? Ada nggak? Nggak ada. Ana mau tanya sama antum, ada yang sanggup ngelawan ngantuk? Angkat tangan. Ada yang sanggup ngelawan ngantuk? Kopi? Enggak, tetap aja KO, tidur gitu. Udah kopi 1 termos gitu kan. Misalnya, tidur nggak? Ada yang bisa ngelawan ngantuk? Nggak ada. Bagaimana antum, saya dan antum bisa kuat di neraka? Kalau sama satu makhluk Allah yang bernama ngantuk aja, KO kita, bagaimana dengan makhluk Allah yang bernama neraka? Makanya Allah ingetin, ya ayyuhalladzina amanu
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman disuruh tobat sama Allah. Kenapa? Karena nggak sanggup masuk neraka. Allah tahu kapasitas tubuh saya dan antum itu nggak akan bertahan lama di neraka. Walaupun antum sehari-hari gym. Apa gym? Hah? Fitness. Lu rajin amat sekarang fitness. Iya, kali aja gua masuk neraka gitu kan. Naudzubillah min dzalik, kan begitu. Nggak ada yang sanggup. Allah udah ingetin, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Allah nggak pakai basa-basi tuh. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nggak ada basa-basi Rob kita. Siapapun antum, jangan merasa punya tempat di surga. Tubuh, kena ayat ini, kena nggak? Kena nggak ayat ini? Nabi kena ayat ini nggak? Oh, Nabi paling banyak istighfarnya. Ya enggak? Siapa orang yang mencontohkan istighfar terbanyak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang penuh dosa, tapi Nabi ingin memberi contoh. Nabi kan maksum, jelas? Dia mau kasih contoh kepada siapa? Kita umatnya yang penuh dosa dan kesalahan, banyak-banyak istighfar. Kan Nabi bilang, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kalian pada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Tuh, karena saya bertobat pada Allah dalam satu hari berapa? 100 kali. Beliau maksum, tempatnya ada di surga, kecuali orang Syiah yang bilang belum tentu Nabi masuk surga. Ada tuh orang Syiah yang ngomong gitu. Ya, Nabi belum tentu masuk surga. Antum di mana berarti? Hah? Antum pernah dengar? Nabi belum tentu masuk surga. Terus bagaimana hadis Nabi yang mengatakan yang buka pintu surga beliau? Saat penghuni surga ini udah di depan surga, bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Butuh apa? Syafaat. Penghuni lulus masuk surga gitu. Enggak, mereka diem di depan pintu surga, nggak bisa, ketutup. Nah, itu syafaat buat mereka. Nabi sujud di hadapan Allah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Maka Allah bilang pada Nabi, irfa ra'sak, angkat parakmu. Tuh, sal tu'ta, minta, maka saya kasih. Maka Nabi minta agar pintu surga dibuka. Masuklah Nabi pertama kali, diikuti oleh umatnya. Terus ada orang yang bilang Nabi belum tentu masuk surga. Gitu. Ada enggak orangnya? Ada. Di mana? Di mana? Di sini, di negeri ini. Mantan Ustadz antum. Ya enggak? Betul enggak? Sebelum antum tobat. Sebagian antum kan jadiin dia ustadznya dulu. Betul enggak? Sebelum kita ngerti. Sahih? Ceramah, nangis gitu. Iya, sekarang paling nih orang. Masa Nabi kalau bilang Deka belum tentu masuk surga? Iya, betul. Abu Rai belum tentu masuk surga, Dedi belum tentu masuk surga. Betul. Ini Nabi lu yang dibilang belum tentu. Kurang ajar nggak itu? Kalau boleh diizinin negara ini bilang gebok tuh orang. Kan begitu, ya nggak? Saya enggak? Oh, bapak antum dihina, antum marah nggak? Ini Nabi antum digituin, gimana antum nggak marah? Cuman kita punya manhaj, tata cara bagaimana marahnya itu diatur oleh manhaj ini. Semoga Allah kasih dia tobat sebelum wafatnya. Jelas sampai sini? Kita lanjut di buku sekarang. Yusuf,
Diulang Mas Yusuf perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maksudnya bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang bodoh. Iya. Berarti semuanya orang bodoh. Termasuk kita. Saat kita maksiat, kita pun termasuk orang bodoh. Terus? Dan setiap orang yang takut kepadanya adalah orang alim, berilmu. Makanya orang paling berilmu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-15, yang menghalangi Nabi untuk bermaksiat nih. Baca. Katakanlah, sesungguhnya aku takut ada pada hari yang besar, atau hari kiamat, jika aku durhaka kepada Tuhan. Nah, konsekuensi dari dosa kan azab. Jadi yang menghalangi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berdosa itu apa? Azab. Inilah orang yang takut pada Allah yang sesungguhnya. Jelas ya? Yang menghalangi seseorang untuk bermaksiat pada Allah adalah sejauh mana rasa takut dia kepada Allah. Sejauh mana dia takut sama Allah, ya, maka akan semakin tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat. Berarti di sini dapat kita pahami label ahlul ilmu itu bukan gelar yang banyak. Jelas? Label seseorang dikatakan sebagai ahlul ilmu adalah jika dia orang yang paling takut pada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Siapa yang takut pada Allah? Coba di pertengahan ayatnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Nah, para ulama. Berarti ulama dikaitkan dengan apa? Takut kepada Allah. Bukan dikaitkan dengan gelar. Paham? Ulama dikaitkan dengan takut gitu. Takut. Tampak mau bicara hati-hati gitu. Mau bertindak hati-hati. Mau berkata, apakah perkataannya akan jadi sunnah? Sunnah apa? Sunnah sayyi'ah atau tidak? Dia ulama, diikuti, boleh mengucapkan selamat Natal. Ribuan orang yang ngikutin. Hah? Sahih enggak? Dia ulama, diulamakan di negeri ini. Saat dia bilang, boleh mengucapkan selamat Natal. Berapa ribu orang tuh yang ngikutin? Sampai jutaan? Dia bertanggung jawab besok di hadapan Rabbul Izzah. Begitu. Jelas ya? Nggak ada masalah LGBT misalnya. Ya kan? Dia ulama, ahlul ilmu. Dari satu sisi. Di sisi yang lain dia orang bodoh. Yang tidak punya ilmu. Kan nggak mungkin ahlul ilmu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nggak mungkin, dia bukan ahlul ilmu.
Ahlul ilmu akan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia akan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jelas? Gitu. Siapapun dia, ketika melanggar syariat, bodoh. Nggak berhak untuk diikuti. Sebanyak apapun gelarnya, setinggi apapun kedudukannya. Kalau harus melanggar syariat ini, bodoh. Jelas? Antum buka surat Al-Isra ayat 36. Baca mas, kalau udah ketemu. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Oke, lihat, Allah larang kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah kaitkan dengan apa? Enggak sebelumnya. Allah kaitkan dengan apa? Ilmu. Antum nggak boleh ngikutin siapa aja, nggak boleh. Hatta dia doktor, hatta dia profesor, hatta dia pimpinan tertinggi. Kalau antum tidak punya ilmu terhadap amalnya, nggak boleh diikutin. Paham? Allah kaitkan dengan apa? Ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Mau yang ngerjain profesor kah, doktor kah, si fulan kah, fulanah kah, ketika perbuatannya melanggar syariat antum tahu, maka nggak boleh dia diikuti. Jelas? Mafhum sampai di sini? Ketika dia bukan profesor, dia bukan doktor, atau dia bukan siapa-siapa, perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wajib untuk diikuti. Bukan karena dianya, tapi karena ilmu. Mafhum? Kok sekarang antum sholatnya di masjid, tadinya kan di rumah? Iya, karena ustadz itu nyuruh ke masjid, dia bawain hadis, karena laki-laki sholat di masjid hukumnya wajib. Oh gitu. Kok antum sekarang sholatnya di rumah? Iya, kata ustadz itu sholat enakan di rumah, nggak sebelahan sama orang-orang. Gitu. Oh gitu. Enak, bener juga tuh ya. Gitu. Bener-bener apa? Bener-bener ngaco kan gitu kan? Ada nggak yang gitu? Ada. Kenapa kok sekarang jarang ikut kajian lagi ke masjid? Ternyata enakan offline, enakan online sambil ngupi gitu. Ya nggak? Pakai baju nggak? Hah? Sambil tiduran kayak kos kutang gitu kan. Yang masih ngerokok pakai Samsul. Ustadznya ngomongin rokok haram nah lo. Gitu. Kenapa jarang haji? Enakan di rumah ternyata sambil ngopi. Nah, ini udah keliru, salah. Streaming itu membantu saja ketika kita nggak bisa hadir ke sebuah majelis. Ini bukan pengganti majelis. Jelas ya? Bukan pengganti majelis. Tetap lebih utama di mana? Majelis. Majelis ilmu. Kan nggak ada ayat hadis streaming dinaungin malaikat. Hah? Ada nggak? Yang dinaungin di mana? Di sini. Sakinah tuh di sini. Ya kan? Sakinah tuh adanya di sini. Di masjid. Kalau kita ikhlas. Kan Nabi yang bilang, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ke dalam hati mereka ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmat buat mereka. Tenang. Walaupun di luar sana sedang mumet. Iya benar. Ya enggak? Udah masuk majelis ilmu, janjinya Nabi, Allah kasih ketenangan. Tenang di sini. Jalan keluar ada di sini. Rizki ada di sini. Mohon izin, saya enggak bicara orang per orang.
Siapa yang sangka tadi ada dialog. Oh, ternyata ente kerjanya ini. Nanti deh ane tawarin. Benar nggak Pak Dedi? Coba kebayang nggak? Ya nggak? Rizki ada di sini. Ente tahu, ini abang nemuin Nabi, ya Rasulullah, adek gue parah nih ngaji mulu kerjaannya gitu. Oh, bahasa kitanya begitu kan? Kerjaannya kebanyakan ngaji. Apa jawab Nabi? Antum punya rizki karena antum biayain dia belajar. Tuh, membiayai orang belajar salah satu sebab dilancarkan rizki. Kun zakian, jadilah orang cerdas. Antum punya fulus, mau rizki antum bertambah, berkembang, antum cari anak yatim. Oke? Anak yatim susah, karena yatim ada yang kaya kan? Ada nggak? Ada. Yatim susah. Nah, kan ayahmu udah nggak ada. Mau nggak pesantren? Bapak biayain. Kamu belajar yang benar. Pokoknya kamu belajar gitu. Biayain. Itu pembuka rezeki antum. Justru abangnya digituin, rezeki antum itu karena antum biayain adek antum. Masuk akal nggak tuh? Masuk akal nggak? Enggak. Rezeki masuknya apa? Iman. Orang kan habis duitnya bayar, ya nggak? Hah? Gitu. Tapi datang tuh rezekinya. Jelas sampai sini? Mafhum? Jadi yang takut jadi ulama itu dikaitkan dengan apa? Takut. Takut kepada Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Taimiyah bilang apa? Semua yang takut, coba baca. Baterai habis. Bawahnya coba pencet bawahnya. Bisa nggak? Habis baterai. Ganti, dek. Dan setiap orang yang takut kepadanya adalah orang alim. Nah, jadi ingat ya. Saya dan antum tetap berstatus apa? Bodoh. Saya dan antum tetap berstatus apa? Bodoh. Jika kita tidak takut kita bermaksiat pada Allah. Mau antum dipanggil ustadz, kiai, ulama, kalau bermaksiat tetap statusnya bodoh. Karena status alim itu diikatnya dengan takut. Mafhum? Bukan diikat dengan status sosial. Antum ingat yang didik anak-anak. Didik anak-anak kita takut sama Allah. Boleh kejar cita-cita. Punya gelar S1, S2, S3. Bukan itu tujuan utamanya. Takut sama Allah. Jelas ya? Jangan sampai salah fokus. Alhamdulillah anak S1. Tapi nggak sholat berjamaah di masjid. Ramadan nggak puasa. Anaknya S2, anaknya S3. Nggak ada gunanya. Gagal. Lebih baik anaknya S1, SD, tapi sholat berjamaah di masjid, puasa Ramadan, nggak mabok, nggak main perempuan, itu berhasil orang tua. Jelas? Kan orang tua sekarang salah. Alhamdulillah anak sudah S1 gitu. Sholatnya gimana? Ya kalau sholat kan urusan dia lah gitu. Hah? Ada nggak orang tua gitu? Banyak? Di sini ada nggak? Nggak ada. Apa antum pelakunya? Hah? Lihat orang tua nggak peduli anaknya sholat atau tidak sholat. Harusnya orang tuanya sangat peduli dengan anaknya. Jelas sampai sini ya. Nah, jadi kita yang sedang mendidik anak
Jadikan mereka takut kepada Allah, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Apa nih Mas? Soal. Kirain waktu habis. Lanjut Mas. Dan setiap orang yang takut kepadanya adalah orang alim dan taat kepada Allah. Kebodohan hanyalah karena rasa takut seseorang masih kurang. Nah, kurang. Rasa takutnya kurang. Pada Allah kurang. Gitu. Kebodohan ya yang menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oke, kita baca soal. Taib. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Gimana ya cara menghilangkan rasa dendam kepada orang lain? Ya, ini salah satu yang harus kita rubah sesudah kita belajar. Nggak ada dendam. Ya, nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Kalau mau berlakukan dendam, harusnya Nabi lebih dendam kepada orang-orang musyrikin dulu. Sahih enggak? Bagaimana tindakannya kepada Nabi? Lagi sholat ditaruh kotoran onta, ya enggak? Di pundaknya tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Disambitin, dipukulin, digebugin Nabi kita. Dendam? Enggak. Memang harus belajar dari Nabi. Saya dan antum harus belajar dari Nabi. Jangan belajar dari siapa-siapa. Belajar langsung dari Nabi. Kalau belajar dari orang pendendam. Ya enggak? Dendam. Sikat. Oh, Ustadz aja nyikat tuh kan gitu. Ustadz bukan dalil itu Nabi. Jelas enggak? Gitu. Ustadznya dijitak. Dibalas sama ustadznya gebok gitu kan. Berarti boleh dong gebok orang? Enggak. Jelas, paham? Balik lagi dalil Al-Quran sunnahnya bagaimana? Nabi bukan cuma dijitak, Nabi patah giginya. Sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya. Itu ada orang suka sama mantelnya Nabi pakai ditarik loh. Coba deh antum pakai jaket sini aneh tarik. Mau nggak? Ditarik paksa, ini sampai memar nih sininya Nabi nih, lehernya. Ya, ditarik begini, saat dia mau. Sampai coba, orang kalau ditarik kan begini kan, itu Nabi pakai ditarik begini. Marah Nabi, dendam Nabi, enggak. Gitu. Susah memang, susah. Saya perinciin sampai jam 11 lah insya Allah. Hah? Gimana? Kunci gerbang ya? Kunci gerbang ya? Enggak, kita kunci daurah jadi sampai jam 12 gitu kan. Panggil aja tukang nasi goreng suruh situ satu. Iya. Beres ya? Paling Dedi deg-degan. Ngapain tuh di masjid? Bagaimana cara menghilangkan rasa dendam kepada orang lain? Banyak caranya ya. Ini caranya banyak. Yang pertama, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, karena sebelumnya saya pernah diremehkan oleh orang banyak, termasuk sekitar saya. Pas saya capai beberapa hal yang diremehkan sudah dibuktikan, tapi pas sudah dibuktikan malah saya tidak merasa lega atau senang. Saya pengen sekali menghilangkan rasa dendam yang berasal dari masa lalu. Gimana ya Ustaz caranya? Iya, berdoa sama Allah.
jalla dzikruhu. Ya, berdoa sama Allah, yakinilah dendam bukan bagian dari Islam. Kemudian awalnya setelah antum berdoa, antum harus yakin. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-7. Antum lihat. Khusus yang nanya boleh lihat. Surat Al-Isra ayat ke-7. Baca coba artinya. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Oke, jika kita berbuat baik, pada hakikatnya kebaikan itu akan pulang pada kita. Kemudian, Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. oke. Kalau ada orang berbuat jahat pada kita, maka pada hakikatnya kejahatan itu akan pulang pada dia sendiri. Itu cara mengobatinya. Di antaranya itu. Cara mengobati dendam. Kemudian yang berikutnya, ini kalau antum belum tenang, antum bisa pakai ayat ini. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau antum imannya bertambah, maka antum pakai ayat apa? Firman Allah, dalam surah Al-A'raf, kalau iman antum naik, surat Al-A'raf ayat 199. Surat Al-A'raf ayat 199. Baca. Jadilah pemaaf. Dimaafin. Oke? Dimaafin. Kalau iman antum naik, apapun kesalahannya, maafin. Ya enggak? Kalau iman antum sudah naik, kalau iman antum belum naik, ya antum nenangin hatinya, ya dia ngina saya, dia ngejek saya, dia jatuhkan saya, pada hakikatnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Akan ada kisos besok di hari kiamat. Biarin dia disiksa di neraka. Kalau iman antum naik, ya Allah saya nggak tega, biar gimana pun dia saudara saya. Ya enggak? Saya maafin dia. Wow, level tinggi nih. Tinggi nggak? Hah? Level tinggi nih. Saya maafin dia. Walaupun dia nggak minta maaf. Top Marco, top tuh antum. Hah? Ya enggak? Begini nih. Ya pada dia. Walaupun dia nggak datang minta maaf, tapi ya Allah, saya tahu dia akan celaka besok dengan kisos. Ya enggak? Maka saya bebasin dia ya Allah. Antum buka lagi, nanti itu surat apa? Antum nanti kita balik lagi surat itu, antum lihat lagi surat Asy-Syura ayat 43. Baca. Musa berkata kepada mereka, dapatkanlah apa yang tidak kamu nikmatkan.
Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara. Ada? Baca. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, Tuh. Sabar dan memaafkan. Terus? sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Itu perbuatan yang mulia. Nggak bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang yang mulia, punya hati yang sangat bersih. Itu dimaafin ya. Levelnya dimaafin ya. Kita balik lagi surat yang tadi. Surat Al-A'raf. Baca lagi. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang kepada yang mampu, dan berpamitan dari orang-orang bodoh. Nih, ada orang ngomong ke Umar gini. Aduh, Umar nih nggak adil nih dalam pembagian rampasan perang. Depan Umar loh ngomongnya. Hah? Depan Umar itu. Umar tuh berdiri, udah mau diapain tuh? Udah mau diunyang-unyang tuh orang. Hah? Di depan Umar ngomongnya begitu. Lihat, temen yang baik bacain ayat ini. Ya dibaca tuh. Khudil afwa wa'mur bil urf. Maafin, berbuat baik. Gitu. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ini yang ngomong termasuk bagian dari orang bodoh. Umar udah mau gebok tuh, bukan gebok, udah berdiri. Hah? Dibacain tuh ayat, duduk lagi, begitu. Kalau kita dibacain ayat, enggak, tapi dia kurang ajar, udah keterlaluan, gitu kan gitu. Banting kunci. Hah? Baca ruqyah. Enggak, Umar berdiri, udah berdiri. Temennya orang soleh, dibacain tuh ayat. Umar hafal ayat itu enggak? Apa? Namanya manusia kalau udah kalut kan lupa, dibacain. Innahu minal juhala. Dia termasuk orang bodoh, duduk lagi. Kan orang bodoh ditanggepin lebih bodoh lagi kita. Ya enggak? Orang bodoh cuekin aja. Namanya juga orang bodoh. Ya enggak? Kalau orang bodoh ditanggepin, yang nanggepinnya antum yang ngomong. Kuadrat gitu. Ini derajat lebih tinggi dalam surah Fusilat. Ayat 34-35. Ini paling tinggi nih. Baca. Bukan cuman dimaafin, dibeliin duren. Ya enggak? Udah digebok nih, gelepak. Kurang kencang lagi. Udah cukup. Makan durian dulu yuk. Dikasih durian, udah digebokin, orang ngebokin dikasih durian. Coba, ketemu gak lu orang kayak begini? Hah? Itu kan Nabi SAW, ya kan? Nabi itu udah dilemparin sama batu, berdarah. Itu gunung, penjaga gunung Taif, itu udah turun. Tinggal tunggu perintah antum mau diapain nih orang Taif. Kan gitu? Saya enggak? Tahu kan kisahnya? Tinggal tunggu perintah antum, ini orang Taif mau diapain? Lihat, udah dicaci, bukan dicaci lagi Nabi, dilemparin batu. Enggak, jangan. Mereka orang bodoh.
Semoga Allah ampuni dosa mereka. Subhanallah, hatinya kayak apa itu orang? Udah disikapi begitu, dimohonkan ampun. Coba, ya Ustadz itu Nabi. Iya kan guru kita Nabi, harus kayak Nabi. Sedikit demi sedikit belajar. Jelas? Gitu, pelan-pelan. Baca. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Oke. Tolaklah kejahatan dan perilaku yang lebih baik. Tuh, bukan cuma di maafin. Dibalas dengan kebaikan. Ini paling tinggi nih. Gitu. Hasan Basri, Imam, digibahin orang. Dipanggil muridnya, dikumpulin kurma, kasih orang itu. Tuh, coba. Itu orang berilmu begitu. Orang berilmu tuh. Ada ulama debat. Ya kan? Yang satu kalah debat. Yang kalah pakai emosi. Diludahin mukanya. Buh! Mau nggak contoh sini ya? Karena pengen lihat reaksi antum. Wallah, diludahin tuh mukanya. Buah! Lihat ulama, ludahnya disekak gini dia. Ittifaq ulama, para ulama sepakat tentang sucinya air liur. Allahu Akbar. Malah dia bahas air liur. Lu pulang lewat mana lu? Ya nggak? Itu siapa? Kita. Tinggal di mana lu? Lihat tuh, disekak mukanya. Ittifaq ulama, para ulama sepakat air liur itu suci. Nggak ada, kayak apa itu? Ya nggak? Begitu. Kita pulang sendal ketendang dikit nih, siapa yang nendang nih? Kurang ajar banget nih. Gue tandain juga nih, oh dia ternyata nih. Tendang lagi sendal kita. Itu baru sendal. Subhanallah. Terus baca. Allah bilang apa? Idfa billati hiya ahsan. Antum disikapi dengan sikap yang buruk, kata Allah balasnya dengan kebaikan. Terus Sehingga orang yang ada permusuhan denganmu tetap menjadi seperti teman yang setia. tuh, antum digebokin, antum dicaci, antum kasih martabak, antum kasih roti, itu orang kan punya hatinya tuh akan lunak tuh, kata Allah tuh. Ini orang apa orang, gua apain aja nggak ngelawan lu gitu. Hati orang kan begitu. Ini Yahudi begitu tuh sikapnya sama Nabi. Begitu sakit Nabi datengin tuh, ya kan? Didatengin, kaget nggak? Ini kan dia gue ledekin dulu nih, gue caci nih, gue hina nih. Ternyata orang pertama yang menjenguk Nabi. Kata Nabi apa? Nggak ada basa-basi. Nabi bilang apa? Aslim, masuk Islam. Antum kalau jenguk orang kafir sakit, begitu. Ya kan? Jangan la ba'sa tahurun. Salah. La ba'sa tahurun tuh buat orang Islam. Buat dia kafir sakit, antum datang. Bro, ayo gua bimbing lu syahadat. Gitu. Paling kelenger kan gitu. Syukur-syukur dia mau ngucapin syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Begitu. Yang perempuan punya teman non muslim atau tidak muslimah, kasih tahu. Jeng bagaimana kalau masuk Islam? Kakak bagaimana kalau masuk Islam? Saya bimbing di sini. Gitu. Nggak ada basa-basi. Nabi tuh, karena urusannya surga neraka kekal lagi, kekal nggak? Kekal. Orang mati di atas agama selain Islam kekal nggak di neraka? Keluar nggak? Enggak. Begitu. Itu. Terus baca. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Yang pertama, dia punya sifat sabar. Jelas?
Yang bertanya jelas, sifat kayak gitu tuh bisa menyikapi keburukan dengan kebaikan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya sifat sabar. Satu. Berikutnya, Dan tidak boleh diadukan kecuali pada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. oh, orang yang punya keberuntungan yang besar. Gitu. Ini paling tinggi. Semoga kita bisa mencapai tahap ini. Ya. Tentunya dengan belajar gitu. Juga nggak dibuat-buat, gaplokin gue dong gitu. Nggak begitu juga gitu ya. Jelas ya. Ketika kita udah belajar gitu. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah buat yang bertanya dan buat kita semua. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Untuk tanya, silakan. Yang lain udah, ya ada yang nanya gitu. Aduh, wakili hati antum. Ayo, Fadol, silakan. Pakai mic biar kedengeran. Mic-nya isinya apa, Ustaz? Kemalaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Apa? Kalau lagi sholat geser. Oh, beser. Belajar makanya. Boleh orang sholat pakai pampers. Itu ada dalam syariat Islam. Sudah dibahas oleh para ulama. Boleh orang punya penyakit beser pakai pampers. Bener beser atau kerjaan setan. Karena was-was itu. Jelas nggak? Harus cek dulu ke dokter. Beser nggak? Bisa kelihatan. Kalau dalam ilmu fikih itu dibahasnya, kalau dia punya beser, masih tahap belum bisa pembuktian benar beser atau bukan, oke? Atau masih tahap ragu-ragu. Caranya, setelah dia kencing, mohon izin, kemaluannya siram. Baik yang laki ataupun perempuan, siram kemaluannya. Pakai air. Nanti ketika sholat, antum ingatnya air apa? Air siraman. Jelas? Paham enggak? Bisa jadi itu kerjaan setan, membuat orang was-was. Kan harus dibuktikan secara ilmiah, beser apa? Kerjaan setan. Kalau beser, antum ke dokter dulu, dilihat kan, udah loncer apa enggak kan gitu. Diperiksa kan? Periksa enggak? Enggak tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan, jangan-jangan antum atau orang yang bertanya itu kena tipu daya setan. Seperti orang kentut, lagi sholat, kentut enggak nih, keluar jangan. Kan Nabi bilang, jangan tinggalin sampai kedengeran atau kecium. Kalau nggak kedengeran, nggak kecium, udah lanjut aja. Gitu. Jelas? Kecuali nggak kedengeran, nggak kecium, nggak. Tapi antum merasa, ya keluar. Oke? Jelas nggak? Kecium nggak? Oke? Berbunyi nggak? Tapi antum merasa des gitu kan? Ya cabut. Paham? Kalau was-was gitu. Lihat Islam sempurna, apa yang nggak diajarin dalam Islam. Jelas ya? Antum kasih tahu, dia cek dulu ke dokter. Kalau dokter periksa beser, oke. Maka sholatnya pakai pampers. Sholat wudhu, kencing nggak apa-apa sholat. Nggak apa-apa, kencing. Pakai pampers. Nanti setiap sholat begitu, pampersnya diganti. Terus, gitu. Jelas? Tanya lagi ya? Enggak. Ada lagi yang mau tanya? Kayaknya sepakat nih antum nih. Antum WA deh, jangan ada yang nanya bro gitu. Hah? Oke, Tahir. Hah? Di grup gitu. Udah, jangan ada yang nanya. Ada mohon izin ya kalau itu terlalu malam.
Tapi kalau ini nggak terlalu malam, kita lanjut begini terus insya Allah. Tapi kalau tidak, artinya tidak bisa dilanjutkan seperti ini, seperti biasa aja insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.